Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan devotion pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami ucapkan syukur ya Tuhan kehadirat-Mu ketika di pagi hari ini kami masih boleh kembali
kami boleh bangun dalam keadaan yang segar dan sehat ya Tuhan. Kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu ketika kami boleh beristirahat semalam tadi ya Tuhan. Itu semua adalah anugerah Engkau yang luar biasa ya Tuhan. Ketika kami juga masih boleh bernafas dan memiliki badan yang sehat di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Kau berikan itu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau memulai devotion kami ya Tuhan. Tuhan berkati apa yang akan disampaikan sehingga kami boleh bisa mendengarkannya dengan baik dan devotion ini boleh menjadi rema dan menjadi bekal bagi kami dalam kehidupan kami lepas hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita mau belajar dari Matius 16. Ayat yang 21 sampai ayat yang 28. Silakan membacakannya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang ada diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari ini kita mau belajar tentang memahami apa yang dipikirkan Allah. Kita mau belajar apa sih yang dipikirkan Allah dalam kehidupan kita. Nah, anak-anakku, siswa-siswi SMP dan SMA Kristen Terang Bangsa, mungkin dalam masa pandemi seperti ini, ada begitu banyak kegiatan yang kita cancel, harus kita tunda. Ada juga orang-orang yang melakukan banyak kegiatannya, akhirnya di rumah masing-masing. Kita bisa belajar melalui suatu hal, kita belajar membaca buku, ada juga mungkin yang belajar tutorial melalui YouTube, di channel-channel YouTube. Akhir-akhir ini menonton channel Deddy Corbuzier yang bertemu atau ngobrol-ngobrol dengan Romy Rafael. Semua orang tahu Deddy Corbuzier dan Romy Rafael adalah mentalis. Mentalis itu apa? Berbeda dengan pesulap-pesulap yang lainnya. Kalau pesulap-pesulap yang lainnya itu hanya bisa mungkin mengganti kain menjadi burung, ya, membaca kartu-kartu, ini Jack atau ini King. Tetapi seorang mentalis ini dalam pertunjukannya, dia itu seolah-olah bisa membaca pikiran peserta. Jadi seorang mentalis itu adalah seorang yang dianggap bisa membaca pikiran orang lain. Ambil contoh Romy Rafael, bisa menebak nama seseorang yang dipikirkan orang lain
hanya dengan menyebutkan alfabet A sampai Z. Ambil contoh gini, A, B, C, D. Dia tahu huruf pertamanya dari D. Karena dia melihat ekspresi wajah dari orang tersebut. Nah, bagaimana cara Romi Rafael melakukan itu adalah dengan cara dia belajar mengenal dan memahami melalui apa yang diekspresikan orang-orang. Jadi intinya adalah untuk memahami pikiran seseorang bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Hanya perlu dipelajari, hanya perlu mengenal orang itu lebih jauh dan mengenal ekspresi-ekspresi wajah seseorang. Ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ambil contoh adik dan kakak atau suami dan istri, ayah dan mama. Ayah dan mama bisa mengenal pemikirannya antara satu dan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka sudah hidup lama, sudah hidup bertahun-tahun bersama. Dan akhirnya mereka mengenal kalau marah ini pasti kayak gini nih. Ini yang dipikirkan itu seperti ini kalau ekspresi wajahnya seperti ini. Coba, bisa tebak nggak? Lagi senang atau sedang sedih? Pasti bisa tebak melalui apa yang diekspresikan dari wajah saya. Nah, jadi kuncinya untuk memahami pemikiran seseorang yaitu dengan mengenal dia, orang itu dengan lebih dekat. Yang saya sampaikan yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah memahami apa yang dipikirkan oleh Allah. Memahami apa yang dipikirkan Allah dalam kehidupan kita. Untuk memahami apa yang dipikirkan Allah, ya jelas kita mesti mengenal Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, dengan sangat mendalam. Dengan cara apa? Melihat pola-pola yang selalu dilakukan dan dia katakan dalam Alkitab. Kalau kita membaca di Matius 16 ayatnya yang ke-21 sampai 28. Jelas bahwa pemikiran Tuhan itu memiliki pemikiran yang out of the box. Di luar apa yang dipikirkan oleh manusia. Di luar dari apa yang dipikirkan oleh kita. Ayat yang ke-21. Menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, dan ahli Taurat. Lalu di situ Petrus menegur dia, menegur Yesus. Tapi Yesus berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kadang hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita yang hidupnya dalam pemikirannya kita masing-masing bukan apa yang dipikirkan Allah. Ambil contoh saja ketika kita berdoa, kita cenderung melis permintaan-permintaan yang menuntut Tuhan untuk melakukan A, B, C, D. Padahal Tuhan punya pemikiran yang lain yang mungkin lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Ataukah mungkin ketika kita melihat atau mengalami kejadian buruk dalam hidup kita, kita cenderung ngomel-ngomel, kita cenderung marah-marah, kita cenderung menuntut Tuhan. Padahal siapa tahu melalui itu Tuhan punya pemikiran yang baik di depan untuk kita. Sering kan kita mengalami kehidupan yang sulit, kehidupan yang buruk, tetapi akhirnya kita menyadari bahwa itu yang terbaik untuk kita. Kita mengalami sesuatu hal yang baik untuk kita. Marilah melalui hari ini, melalui firman hari ini, kita semakin mengenal Tuhan, semakin memahami pemikiran yang Tuhan pikirkan dalam kehidupan kita, memahami apa yang dipikirkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita.
Bukan kita mengedepankan pemikiran kita dalam setiap permasalahan hidup kita seberat apapun. Mari kita memahami apa yang Tuhan pikirkan. Dengan cara apa? Kita bisa melihat pola-pola yang Tuhan katakan, yang Tuhan lakukan melalui firman-Nya. Di sini saja di Matius, kita bisa mengenal bahwa pemikiran Tuhan itu pemikiran yang di luar apa yang kita pikirkan. Ini pun pasti terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita pasti di luar dari apa yang dipikirkan kita. Tapi yang pasti semuanya itu adalah yang terbaik untuk kalian dan untuk semua. Mari kita lebih mengenalnya lagi supaya apa? Supaya kita bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ucapkan syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendengar lagi firman yang menguatkan kami. Firman yang semakin hari membuat kami seharusnya lebih menggantungkan harapan-harapan dalam kehidupan kami hanya kepada Engkau saja. Kami mau ya Tuhan belajar untuk memikirkan apa yang Engkau pikirkan, memahami yang Engkau pikirkan dalam kehidupan kami, memikirkan sesuatu hal yang positif. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami, meskipun banyak problema dalam kehidupan kami ya Tuhan, tapi kami tahu itu semua adalah yang terbaik untuk kami, karena Engkau selalu memikirkan yang terbaik untuk kami. Ajarkan kami untuk selalu memahami hal itu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami ya Tuhan, belajar ya Tuhan, tolong Tuhan berkati aktivitas kami ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mendapatkan ilmu yang baik yang berasal daripada Engkau. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan yang kami alaskan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, tetap belajar di rumah, tetap rajin untuk terus mengerjakan tugas dan lain halnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.